Kita tuh punya kayak gelas kebahagiaan. Kebanyakan orang tuh nggak tahu cara ngisi gelas kebahagiaannya sendiri. Kebanyakan orang nggak tahu. Jadi dia ngedapetinnya tuh dari luar. Dari luar. Kalau nggak tahu cara ngisi gelas itu sendiri, jadinya cuma bisa minta. Banyak banget orang yang merasa kesepian, merasa tidak bahagia, mikir, kalau gue punya pacar, gue akan bahagia nih. Cari pacar, buka Tinder. Pacaran, dapat pacar, terus pacarnya gelasnya kosong juga. Kamu bahagiakan aku, terima aku apa adanya, sayangi aku, beginilah aku, berikan aku kebahagiaan. Pacarnya juga gitu. Aku juga, sayangi aku, cintai aku, terima aku apa adanya, bahagiakan aku. Udah gelasnya sama-sama kosong, udah saling colong lagi, isinya yang udah sedikit itu saling colong, nggak ada nambah apa-apa itu. Rebutan. Kamu kok gak bahagiain aku? Kamu kenapa ngelakuin itu ke aku? Kamu jahat. Kamu juga jahat. Kamu gak pernah ngertiin aku. Kamu gak bahagian aku. Kamu gak ngertiin aku sama sekali. Udahlah gelasnya sedikit, pasangnya sedikit, udah rebut-rebutan, cakar-cakaran. Kamu berikan aku kebahagiaan. Isi gelas kebahagiaan aku. Enggak, kamu yang harus ngisi gelas kebahagiaan aku. Kamu kenapa nggak? Sampai kiamat nggak kosong itu gelas. Sampai kiamat kosong itu gelas. Idealnya orang tua tuh memang memberikan kasih sayang dan perhatian ke anaknya. Idealnya. Tapi kan tidak. Kebanyakan kondisi keluarga, kebanyakan orang itu kan tidak ideal. Banyak orang tua yang neglecting anaknya, bagi secara emosional, kasih sayang itu tidak diperhatikan kebanyakan. Jadi anaknya nih gelasnya kosong nih. Dari awal tuh nggak ada isinya. Coba bayangin kalian dari kecil sampai kalian lulus SMA lah paling nggak, orang tua kalian memberikan kalian kasih sayang dan perhatian yang cukup. Gelas kalian tuh ketika kalian ke dunia luar tuh at least ada isinya. Tinggal cari cara ngisinya sendiri aja biar dia nggak habis gitu ya. Tapi kebanyakan kan keluarga orang tuh tidak ideal. Jadi kebanyakan dari kecil sampai lulus SMA, kuliah, kerja tuh gelasnya kosong. Tapi karena mulai kuliah kan mulai renggang dengan orang tua, entah mungkin ya mulai ngekos, pindah keluar kota misalnya. Mulai renggang, nggak ada lagi nih keluarga. Nah mulai nih gelas gue siapa yang ngisi ya? Carilah pasangan, berharap dengan punya pasangan akan bahagia, akan diisi nih gelasnya. Endingnya yang kayak gitu tadi. Rebut-rebutan kebahagiaan, saling minta dari satu sama lain. Saling meminta. Menurut gue satu-satunya cara untuk bisa mengisi gelas sendiri tuh harus lewat proses tadi sih. Proses menerima diri sendiri dulu. Unconditionally. Ini bagian paling sulitnya, menerima diri sendiri. Itu bagian paling sulitnya. Ini yang gue bilang tadi, secara konsep kayak gampang bilangnya, tapi melewatinya tuh susah. Idealnya, menurut gue nih, idealnya kita baru bisa memberikan kasih sayang dan cinta yang tulus ke orang lain ketika kita bisa ngelakuin itu ke diri sendiri. Karena kalau kita nggak ngasih itu ke diri sendiri, kita ngasih ke orang lain itu jadinya pamrih.
berharap dibalas. Logikanya gini, ketika kalian punya gaji 3 juta, di jalan ada orang yang kayak baju compang-camping, belum makan. Terus dia kayak minta ke kalian gitu. Karena kalian ada kondisinya gitu ya. Terus kalian kayak ngasih 5.000 misalnya. 5.000 ke orang tadi di jalan. Ketika dia pergi bawa uang 5.000 kalian berharap nggak itu 5.000 dibalikin? Ya enggak. Nah, baru nih kita transisi ke soal kebahagiaan. Oke, belum. Gue tambahin dikit. Tapi bayangin kalian gaji 3 juta. Gaji kalian 3 juta. Temen kalian BU butuh duit sesek. Dia bilang minjem. Kalau dia minta pasti nggak dikasih kan? 1,5 juta dia mau minta 1,5 juta. Nggak mungkin dikasih dong. Ya gue butuh duitnya kocak. Kan dia mintanya 1,5 juta kan. Teman kalian minta pasti nggak dikasih. Minjem deh kata dia, minjem, gue balikin nih. Minggu depan gue balikin. Oh ya udah kalian kasih karena dia janji balikin misalnya. Kalau dibalikin di minggu depan sih aman, pikir kalian ya kan. Tapi kalau ngasih gue nggak bisa ngasih 1,5 juta ke lu, gaji gue aja 3 juta. Bayar motor aja gue udah 1 juta. Gitu kan. 2 juta nih gue buat bertahan nih bulan ini. Masa gue kasih cuma-cuma ke lu, gue makan apa, mati gue bulan ini gitu kan. Tapi anggaplah pinjem, yaudah minjem deh gitu. Balikin kalian kasih pinjem. Anggaplah kalian kasih pinjem. Dengan asumsi minggu depan dibalikin masih aman lah gua. Kalian kasih pinjam 1,5 juta. Udah lewat seminggu. Wah, oke. Bakal dibalikin nih duit gua. Nggak ada tuh. Kalian chat. Nggak dibalas. Hari ke-8. Cuy. Duit gua kemarin gimana? Hari ke-8. Kalian telepon, gak diangkat. Hari ke-9 kalian mulai ketar-ketir. Duit gua sisa 50.000 nih, gimana gua mau makan besok? Kalian samperin ke rumahnya gitu kan, gak ada juga. No, mampus gua, kemana nih anak gitu kan. Kenapa kita ketar-ketir? Karena kita memberikan sesuatu yang sebenarnya kita butuh. Yang kalau kita kasih ke orang lain, kita nggak punya jadinya. Bandingin sama 5.000 yang dikasih ke yang pengemis tadi. Nggak apa-apa, karena dikit. Dari apa yang kita punya, kita ngasih cuma sedikit. Sedangkan 1,5 juta itu buat hidup kita selama sebulan. Ketika kita kasih ke orang nggak dibalikin, ketar-ketir lah. Kita balikin ke gelas kebahagiaan. Kita tahu bahwa kebanyakan orang itu nggak ngerti ngisi gelas kebahagiaannya. Nggak ngerti mencintai dirinya sendiri, sok-sokan mencintai orang lain. Kalau gelas kebahagiaan kita kosong, kita sok-sokan mencintai orang lain, nanti itu nggak ikhlas, ngasihnya tuh nggak ikhlas. Karena kita tuh dikit nih, gue cuma punya dikit, gue kasih cinta gue, aku akan berikan cintaku padamu. Tapi karena nggak ikhlas, berharap kembali kan, karena nih barang cuma dikit, gue kasih ke orang lain ya balikin lah cinta gue gitu loh, berharap dibalas. Ini kayak pertanyaan kemarin kan juga ada, gue selalu bantuin orang, tapi ketika gue minta bantuin gak ada yang bantuin gue.
Ya kalau nggak ada kapasitasnya, nggak bisa bantuin orang, jangan bantuin orang. Kalau nggak bisa tulus ngebantuin orang, jangan bantuin orang. Kalau berharap dibalas kembali itu bukan ngasih, itu namanya ngutangin. Idealnya itu ya, kalau kita pengen memberikan ke orang, pengen mencintai orang, idealnya ingat idealnya gelas kebahagiaan kita tuh penuh dulu. Kalau gelas kebahagiaan kita penuh, ngasih ke orang lain itu nggak pamrih. Ini juga kenapa banyak banget kasus ketika cinta ditolak marah-marah atau sampai kekerasan. Marah-marah deh kebanyakan, marah, kesel. Ketika cinta ditolak marah. Kenapa? Karena dia ngasih perhatian, ngasih ini itu, berharap dibalas cintanya. Karena dia punya dikit. Ketika dia ngasih ke orang, berharap dibalas balik. Harus ada returnnya. Tapi bayangin gelas kalian penuh. Kalau gelas kalian penuh, kalian ngasih perhatian ke orang, terus dia bilang, oh sorry, gue nggak bisa sama lu gitu, misal ditolak, ya udah nggak apa-apa. Oh, gelas gue udah penuh, udah banyak, duit gue udah banyak, gue kasih lu nolak, oh ya udah, kalau nggak mau ya udah. Mindsetnya udah beda. Kalau cinta ke diri sendiri udah penuh, udah ngerti cara mencintai diri sendiri tuh, ketika kita memberikan cinta ke orang lain, orangnya nggak bales, ya udah. Ya udah, gue cari orang lain yang bisa menerima. Nggak masalah. Idealnya gue ya. Idealnya tuh kalau orang berpasangan tuh idealnya dua-duanya punya gelas penuh. Jadi mindsetnya itu bukan cintailah aku. Kalau dua orang nih sepasang, kalau gelasnya sama-sama penuh, mindsetnya tuh ngasih, bukan taking, tapi giving. Jadi ngasih, satu ngasih. Jadi kayak saling mengisi jadinya, karena udah sama-sama penuh. Saling ngasih aja, udah gue udah kelebihan, gue kasih ke lu dah. Gue juga lebih, udah gue kasih ke lu juga dah. Gue juga, udah bener, gue kasih ke lu juga dah, gitu loh. Nggak ada tuh cerita, kamu nggak ngertiin aku. Gimana kalau awalnya gelas kebahagiaannya itu memberi, tapi setelah bertahun-tahun dia capek sendiri sama yang dia lakuin. Ya berarti nggak diisi lagi dong, kalau habis capek. Orang punya duit 1 miliar mah ngasih 1000, 1000, juta nggak bakal habis. Apalagi kalau ngisi lagi itu kan, bisnisnya banyak. Nambah lagi duitnya, ngasih juta tiap orang nggak bakal capek. Ya udah nih, ambil aja nih, gue duit banyak. Tapi jujur itu akan jadi yang paling sulit sih. Menerima diri sendiri itu akan jadi yang paling sulit.